Jokowi the king of ngibul, dari mobil SMK hingga beras impor. Tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Saya kembali akan mengajak Anda bicara soal impor beras. Ini karena lagi rame di media itu bahwa Presiden Jokowi kan kemarin menyatakan bahwa tidak akan ada impor pada tahun 2000 sampai bulan Juni impor beras ya. Dan kemudian yang rupanya saya juga luput dari perhatian. Banyak memperhatikan, beliau bilang bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kita tidak pernah impor beras. Tapi data-data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan data sebaliknya. Jadi orang kemudian menyebut bahwa Presiden Jokowi berbohong nih soal impor beras. Ini agak berat nih kalau seorang presiden disebut berbohong mengenai data, apalagi kemudian data yang tersaji itu data resmi dari pemerintah juga kan agak serius ini. Tahun 2019 kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020 tetap sama 31,3 juta ton. Tahun 2021 juga masih tetap 31,3 juta ton. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya dilihat oleh FAO, dilihat oleh IRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Ya, tapi kalau pemimpin menelan masukan tanpa menganalisis lagi, itu namanya ya agak kurang kemampuan gitu lah kira-kira. Jadi kayak kita mulailah tahun 2012 kan mobil SMK gitu kan, juga ya akan bohong-bohong juga. Malah saya menyatakan saya masih bercita-cita membuat patung kebohongan itu mobil SMK. Oke. Nah, terus ekonomi meroket dan lain-lain lah, banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang. Jadi ya biasa-biasa saja. Begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI atas keberhasilan mencapai ketahanan pangan, khususnya swasembada beras. Menurut Jokowi, capaian ini tak lepas dari usaha pemerintah membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan embung. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyebut bahwa Indonesia berhasil mengurangi jumlah impor jagung dan sudah tidak mengimpor beras selama 3 tahun. Dulu kita harus impor 3,5 juta ton jagung. Sekarang kita impor 800.000 ton. Ini lompatan yang besar sekali.
Terus-menerus insya Allah kita tidak impor jagung lagi dalam 2-3 tahun lagi. Seperti beras yang sudah 3 tahun tidak impor, ungkap Jokowi di Istana Negara Minggu 14 Agustus 2022. Jokowi mengatakan Indonesia konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 juta ton per tahun sejak 2019 hingga 2021. Sementara perhitungan BPS di akhir April 2022, stok beras di lapangan mencapai tingkat tertingginya yaitu 10,2 juta ton. Terkait klaim Indonesia sudah tidak impor beras selama 3 tahun, lantas benarkah demikian atau hanya ngibul lagi? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diupdate 12 Agustus 2022, Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tercatat tahun 2021 jumlahnya bahkan mencapai 407.741,4 ton, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.286,2 ton. Adapun rincian impor beras di tahun 2021 adalah 215.386,5 ton dari India, 69.360 dari Thailand, 65.692,9 ton dari Vietnam, 52.479 ton dari Pakistan, 3.790 dari Myanmar, 230,3 ton dari Jepang, 42,6 ton dari Cina, dan dari negara lainnya sejumlah 760,1 ton. Di tahun 2019, jumlah impor beras Indonesia adalah 444.508,8 ton. Pakistan menjadi pengimpor beras terbesar saat itu dengan jumlah 182.564 ton. Di tahun itu, Indonesia juga mengimpor 166.700,6 ton beras dari Myanmar dan 53.278 ton beras dari Thailand. Adapun jumlah impor beras terbanyak sejak tahun 2000 terjadi pada tahun 2018. Saat itu Indonesia mengimpor beras hingga 2.253.824,4 ton. Beras yang diimpor dari Thailand mencapai 795.600 ton. Sedangkan dari Vietnam sebanyak 767.180 ton. Data-data tersebut kembali membuka mata publik betapa Jokowi kerap kali membohongi rakyat hanya untuk membuat citranya baik. Yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat semakin muak dan ingin segera ganti presiden.